Ya pemirsa, ada dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kita akan membahasnya bersama anggota Kompolnas, ada Yusuf Warshim. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yusuf, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Salam Baik. sehat semua. Salam sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pak Yusuf, benarkah ada dugaan obstruction of justice atau dugaan perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Seperti apa Pak Yusuf? Ya, jadi pada tanggal 28 Mei yang lalu kami bertemu dengan tim penyidik Polda Jabar pada saat kami meminta klarifikasi terkait dengan proses penyidikan awal yang saat itu baru menetapkan PS sebagai tersangka setelah tertangkap pada tanggal 21 Mei. Dalam proses permintaan itu kami tanyakan apakah ada hambatan-hambatan yang cukup mendasar di dalam proses penyidikan ini, yang ini terkait dengan penyidikan 8 tahun yang lalu, yang itu sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Nah, dipaparkanlah hambatan-hambatan itu seperti ini. Nah, pada saat kami melihat dan menganalisis penjelasan terkait dengan hambatan-hambatan itu, kami menganalisis ini ada fakta-fakta yang diduga obstruction of justice. Nah, apakah ini menjadi hambatan yang sangat kami tanyakan, apakah ini menjadi hambatan yang sangat mendasar untuk menuntaskan penyidikannya? Dijawab, iya penyidik. Oleh karena itu, kalau memang ada dugaan obstruction of justice, tentu kami meminta penyidik untuk bisa menyelesaikan. Tentu hal ini harus bisa diatasi, diproses kalau memang ada fakta-fakta yang itu diduga obstruction of justice untuk didalami dan dilakukan proses penyelidikan. Baik, Pak Yusuf. Seperti apa konkretnya bentuk perintangan penyidikan yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Ya, pada waktu itu yang terlihat sama kami dalam penjelasan dari penyidik itu terkait dengan kesaksian terkait dengan alibi, misalnya termasuk keterangan yang tidak bisa menjelaskan identitas Peggy Setiawan yang dimaksud, yang ditangkap dan ditetapkan tersangka pada saat ini. Nah, itu kami lihat ini obstruction of justice, bukan. Penyidik yakinnya sepertinya dugaannya iya, harus diselesaikan karena itu akan bisa menjadi penghambat untuk bisa menuntaskan penyidik. Oleh karena itu kami menyarankan untuk bisa diproses. Apabila itu dengan diprosesnya dapat mengungkapkan bagaimana menuntaskan penyidikan kasus Vina yang itu belum tuntas. Baik Pak Yusuf, jadi yang diduga merintangi proses penyidikan ini adalah salah satu atau beberapa saksi yang pernah hadir dalam kasus atau pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, Pak Yusuf. Iya, arahnya penjelasan penyidik ke sana gitu. Tentu kita sarankan ya diproses, kan harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Apakah pada saat ini yang sedang dilakukan penyelidikan yang sudah disampaikan oleh Kadif Humas kemarin itu, ini yang sedang kita pantau. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadif Humas terkait dengan saksi yang pernah diduga ditawari uang, itu juga kami mendengarkan penjelasan penyidik. Apakah saksi tersebut merupakan bagian atau saksi yang dihadirkan oleh terpidana saat itu, Pak Yusuf? Ya, intinya saksi, kami tentu tidak bisa menjelaskan terkait dengan para pihak untuk kepentingan penyidikan karena Kompolnas sendiri kan harus mengayomi semua pihak, mengayomi pihak saksi, mengayomi juga pihak para tersangka. Tentu tidak bisa kami jelaskan, biar itu menjadi materi penyidikan. Baik, Pak Yusuf, kalau kita lihat dari beberapa kasus yang pernah muncul, biasanya pihak-pihak yang melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini adalah sosok-sosok yang memiliki kuasa atau kewenangan, Pak Yusuf. Kalau dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, bagaimana?
Iya, itu kan melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tapi kan obstruction of justice itu kan bisa dilakukan oleh siapapun ketika berusaha untuk menutup-nutupi peristiwa yang sebenarnya sehingga sulit untuk diungkapkan peristiwa yang sebenarnya. Itu kan hal yang mendasarnya kan seperti itu bisa dilakukan oleh siapapun. Baik, jadi saat ini polisi masih menelusuri dugaan obstruction of justice tersebut ya, Pak Yusuf? Dalam proses pemantauan kami sepertinya iya, tapi kan ini masih proses penyelidikan. Kalau memang tidak ada unsurnya pasti dihentikan proses penyelidikannya. Termasuk apa yang diperiksa, diminta keterangan ayah Peggy ya, kalau memang itu tidak ada relevansinya, tidak ada unsur, pasti dihentikan. Itu yang terus kami awasi. Baik, apakah dengan adanya dugaan perubahan identitas yang diduga dilakukan oleh Peggy Setiawan yang mengubah namanya dari Peggy menjadi Robi ini juga masuk dalam bagian obstruction of justice tidak, Pak Yusuf? Begini, kalau terkait dengan penyidikan terhadap PS sendiri kan sudah tidak lagi penyelidikan, sudah proses penyidikan. Sudah dituntut penyidik untuk memberikan kepastian apakah bukti-buktinya cukup untuk meneruskan status Peggy sebagai tersangka untuk dilimpahkan ke pengadilan dan diperiksa oleh jaksa berkas lengkap atau tidak. Itu yang keperluannya, tidak lagi terkait dengan obstruction of justice yang itu ditujukan pada tersangka PS. Nah, tentu yang paling utama kami sebagai pengawas mengawasi bagaimana kepastian hukum yang akan diberikan oleh penyidik terhadap status tersangka PS ini. Apakah dilanjutkan hingga jaksa penuntut umum memberikan petunjuk-petunjuk atau tidak? Ini harus kita awasi profesionalitas dan akuntabilitasnya. Sementara hasil pantauan kami kemarin langsung ke Polda Jabar, memang kami sudah melihat bagaimana barang bukti yang dikumpulkan penyidik di dalam berkas tersangka PS yang itu sudah tergambar lah, hanya bagaimana alat bukti itu. Ini kan sedang ada upaya pra peradilan ya, nanti kita lihat, kami akan awasi apakah penyidik bisa meyakinkan hakim bahwa alat bukti yang dimaksud oleh penyidik itu sah dan cukup. Nah, itu yang kita akan lihat. Baik, Pak Yusuf dan pemirsa, kami juga baru saja tergabung bersama dengan Tony RM, kuasa hukum dari tersangka Peggy Setiawan. Selamat malam, Mas Tony. Selamat malam, Bu. Ya, Mas Tony, ini ada dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tanggapan Anda, Mas Tony? Ya, kalau itu terjadi pada tahun 2016 saat awal pemeriksaan ya sampai persidangan ya, kami belum bisa menanggapi ya, karena informasinya itu kan ada rekan-rekan pengacara juga kan. Nah, jadi kami belum bisa menanggapi ya, karena gini, apa yang dikatakan oleh Divisi Humas Polri ya, Pak Irjen Sandi Nugroho, kemudian apa juga yang dikatakan oleh rekan-rekan pengacara, rekan-rekan penasihat hukum para terpidana ya, entah itu yang disebutkan namanya, yang dianggap ya merintangi penyidikan dan seterusnya. Ini kan karena kasusnya juga kontroversi ya, sehingga mana yang benar. Jadi kalau menurut penasihat hukum mau mengungkapkan kebenaran, tetapi kalau menurut Divisi Humas Polri ini tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Jadi kan mana yang benar ini tidak tahu. Nah, makanya ini harus benar-benar dieksaminasi atau dilakukan audit. Baik, semuanya. Mas. Oke, Mas Tony, tadi Pak Yusuf juga mengatakan bahwa obstruction of justice ini diduga dilakukan oleh saksi yang pernah dihadirkan di saat pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apa yang Anda ketahui tentang ini, Mas Tony? Ya, informasi yang saya dengar itu kan saksi tidak mengatakan yang sebenarnya. Ya, karena ada yang meminta atau ada yang
melarang lah ya, ada yang melarang kan. Nah dengan iming-iming atau dengan imbalan kan itu yang kami dengar. Tapi kalau ada hal lain ya kami belum tahu. Nah seandainya saksi itu dianggap mengatakan tidak yang sebenarnya karena ada iming-iming atau karena ada imbalan, kembali ya, kalau berdasarkan hukum saksi ya, sekarang saya nggak tahu kalau mengenakan pasal perintangan itu apa. Kalau perintangan ini kan yang seharusnya keungkap jadi tidak keungkap, itu perintangan. Tetapi ada lagi ya klasifikasi ya memberikan keterangan palsu. Kalau memberikan keterangan palsu, maka yang dapat dihukum berdasarkan pasal 242 KUHP itu adalah saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang ia tidak tahu tetapi seolah-olah tahu kemudian mengakibatkan terdakwa itu dihukum, terdakwa itu dipenjara. Tetapi kalau sebaliknya ya karena keterangan yang tidak yang palsu lah katakanlah, tetapi meringankan, itu belum ada pasal yang mengatur, belum ada aturan yang mengatur kalau akibat kesaksian palsunya itu tidak berakibat orang dipenjara, malah menguntungkan dalam bahasa persidangan ya namanya saksi adesat. Ya, yaitu meringankan terdakwa. Baik, itu tidak ada hukumnya. Mas Tony, kalau ini dikaitkan dengan perubahan identitas dari Peggy Setiawan yang kemudian memiliki 2 nama, kemudian dikaitkan dengan dugaan perintangan penyidikan, ini bagaimana Mas Tony? Oh, jadi ini terjadi di Peggy Setiawan. Iya betul. Oh, iya gini. Yang dinamakan obstruction of justice ya, perintangan penyidikan bila mana pelakunya itu benar-benar sudah diputus pengadilan bersalah. Sepanjang belum diputus oleh pengadilan bersalah, maka tindak tanduk orang yang dianggap merintangi penyidikan, yang dianggap menyembunyikan, yang dianggap menghambat, tidak bisa dikatakan sebagai orang yang melakukan perintangan penyidikan. Nah, untuk Peggy Setiawan, katakanlah kita sebut orang tuanya Peggy, orang tuanya Peggy, yaitu Pak Rudi, Pak Rudi Irawan. Tidak bisa mengatakan bahwa Pak Rudi dikatakan sebagai orang yang merintangi penyidikan. Kenapa? Karena Peggy Setiawannya saja, ini kan belum tentu dia sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan ini. Buktikan saja dulu. Silakan saja kalau penyidik menilai bahwa ayahnya Peggy ini dianggap telah memenuhi unsur perintangan penyidikan atau obstruction of justice, bagaimana pasal 221 KUHP. Tetapi jangan lupa ya, banyak sekali ya kejanggalan-kejanggalan dalam penyidikan Peggy Setiawan ini, di mana penyidik juga sampai saat ini belum mau terbuka. Bahkan kami meminta kepada Karwasidik agar dilakukan gelar perkara khusus agar terang benderang alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik juga tidak dibuka. Nah, sehingga ya tetap ini ranahnya, kesimpulannya adalah di pra-peradilan maupun nanti di putusan pengadilan dalam perkara pokoknya. Kalau memang Peggy Setiawan terbukti bersalah, ya baru boleh bisa dikatakan merintangi penyidikan. Ini kan belum, Peggy Setiawannya saja belum tentu dia pelakunya, belum tentu dia bersalah. Itu pendapat kami saat ini. Baik Pak Yusuf, ini jadi artinya saat ini kan polisi masih menelusuri terkait dugaan perintangan penyidikan ini, artinya akan ada tersangka baru ya Pak Yusuf? Ya, tadi sudah saya jelaskan sementara dalam pantauan Kompolnas terkait dugaan obstruction. Halo Pak Yusuf. Baik. Oke, baik, sayang sekali komunikasi kami dengan Pak Yusuf Warsim terganggu. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pak Tony, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan perbarui informasi Anda usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.